Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau selamat untuk para sejawat guru di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di Siniar Calak Edu. Siniar yang akan memberikan kita perspektif tentang dunia persekolahan atau dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan coba membahas aspek yang paling fundamental sekaligus paling kritikal di dalam dunia pendidikan kita, yaitu soal kurikulum. Ada banyak definisi soal kurikulum, tetapi sepemahaman saya tidak ada definisi yang eksak. Misalkan definisi dari ahli siapa, dari orang mana tentang kurikulum itu yang dijadikan sebagai sumber acuan di mana sebuah sekolah, sebuah proyeksi pendidikan itu dilaksanakan. Nah, kesulitannya kenapa? Karena kurikulum itu adalah sesuatu yang bergerak, sesuatu yang dinamis, di mana setiap orang, setiap saat itu punya ruang lingkup sendiri untuk memahami apa maksud dari kata kurikulum itu. Nah, nanti kita akan memberikan beberapa contoh, misalkan contoh-contoh di mana tentunya contoh-contoh yang telah dilakukan bersama teman-teman di Sekolah Sukma Bangsa di 3 lokasi di Aceh dan 1 juga ada di Sulawesi Tengah. Nah, soal kurikulum ini tentu saja kenapa disebut kritikal, karena setiap saat ini selalu mengganggu semua pemangku kepentingan yang ada di tingkat sekolah. Guru bisa jadi terganggu dengan adanya kurikulum. Kenapa terganggu? Karena kurikulum biasanya berganti nama. Intinya apa? Mungkin intinya itu juga, tetapi pergantian nama ini kadang-kadang bisa menjerumuskan guru itu untuk melihat apa yang berbeda dari setiap kurikulum. Nah, para sejawat guru di seluruh Indonesia, kami ingin memberikan semacam perspektif baru tentang kurikulum, bukan hanya dari aspek kesejarahannya yang ingin kita lihat itu, tetapi juga aspek pemaknaannya. Sebetulnya pemaknaan kurikulum itu dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia itu sebetulnya apa yang paling sah atau apa yang paling mungkin bisa kita ikuti atau bisa kita implementasikan di dalam sebuah praktek belajar mengajar di sekolah. Nah, seperti kita ketahui misalkan, kurikulum di Indonesia ini punya sejarah yang panjang. Bahkan sejak tahun 47, sejak misalkan awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, Belanda sudah memberikan jarak bagaimana pendidikan itu harus dikelola antara yang inlanders dengan yang landers dan lain sebagainya. Sampai dengan perkembangan di Orde Lama, di Orde Baru, semua kurikulum itu berganti-ganti setiap saat. Dalam catatan saya, kurang lebih ada sekitar 12 sampai 13 kali perubahan kurikulum pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang itu tentu saja berakibat. Kemana berakibat? Berakibat kepada proses belajar mengajar. Nah, sampai yang terakhir ini, ini yang menarik lagi. Sebelumnya kita pernah waktu 10 tahun terakhir dulu mengidiomkan beberapa kurikulum, misalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Ada lagi kemudian perubahan-perubahan kurikulum itu menjadi kurikulum 2013. Sering dipleseti menjadi kurtilas atau kurikulum tidak jelas. Gitu. Atau ada juga sekarang menteri baru, anak muda, Nadiem memberikan jargon baru untuk kurikulum, namanya kurikulum merdeka. Nah, pertanyaannya, semerdeka apa ini kurikulum? Jangan-jangan kurikulum sejauh ini memang belum pernah merdeka ini. Jadi pemahaman terhadap konsep-konsep kurikulum ini menurut saya penting untuk ditelusuri dalam rangka apa? Dalam rangka mempermudah siapa? Mempermudah sejawat guru untuk memahami apa itu esensi dari kurikulum, dan kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana praktek-praktek kurikuler itu dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia. Ingat, dalam kurikulum itu sebetulnya hanya ada 2 hal saja dalam aspek manajerialnya itu. Yang pertama yang disebut dengan desainnya.
Siapa yang bertanggung jawab terhadap desain nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Aspek desain ini adalah siapa yang mengkonstruksi kurikulum, siapa yang mengembangkan kurikulum, dan siapa yang punya hak untuk memodifikasi kurikulum. Ini aspek desain. Tetapi aspek desain saja tidak cukup kalau kurikulum itu tidak didelivery, tidak diimplementasi. Di mana diimplementasinya? Di tingkat sekolah. Apakah dengan implementasi itu dilakukan juga evaluasi? Dan ingat, dalam sistem pendidikan kita, kata evaluasi ini banyak sekali. Kurikulum itu setelah diimplementasi, pasti selalu dilakukan evaluasi. Tetapi yang luput dan selama ini jarang dilakukan itu adalah, kalau dalam konteks manajemen kurikulum, adalah memberikan feedback, memberikan masukan ketika di tengah jalan. Apakah kurikulum ini efektif, bisa dilakukan oleh guru, bisa diterima oleh siswa, bisa dilakukan oleh manajemen sekolah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ini penting sekali untuk dieksplorasi kepada sejawat guru seluruh Indonesia. Supaya kita apa? Supaya kita punya pemahaman yang utuh tentang apa yang disebut dengan kurikulum. Nah, dari konteks itu, kita ingin berbincang nih secara ya santai saja gitu tentang apa yang disebut dengan kurikulum merdeka. Apa sih bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 yang dulu? Apa sih dengan kurikulum 94, 84, 74, 47? Jadi banyak sekali kalau kita baca sejarah kurikulum itu, apa itu perbedaan-perbedaannya dan apa titik tekan yang ingin diberikan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Dikbudristek itu, dalam memahami kurikulum supaya lebih mudah diimplementasi oleh para sejawat guru di Indonesia sekalian. Nah, bersama saya pada Siniar Calag Edu kali ini, kita akan berdialog, ngobrol santai soal kurikulum, utamanya soal kurikulum merdeka ini. Ini saya akan menyapa langsung kepada saya tidak bisa mengatakannya narasumber karena ini sejawat saya, jadi sekaligus abang saya, jadi Pak Samsir Alam. Selamat datang di Siniar Calag Edu ini, Pak Samsir. Terima kasih. Samsir. Terima kasih. Jadi kita mau ngobrol ini soal kurikulum merdeka. Ya, pertanyaan mengganggu saya itu tadi adalah rupanya kurikulum selama ini belum mempunyai kemerdekaan. Betul. Sehingga harus ada kata merdeka setelah 74-75 tahun kita merdeka. Okay. Nah, Bang Samsir sebagai orang yang dulu pernah mungkin tahu dan paham bagaimana proses penyusunan kurikulum itu di kementerian, pernah terlibat di Badan Standar Nasional Pendidikan dan lain sebagainya, juga di pusat kurikulum. Kira-kira Bang Samsir melihatnya seperti apa ini? Dari sebelumnya kurikulum 13 sekarang menjadi kurikulum merdeka. Okay. Apa makna perubahannya dan apa yang harus kita tangkap sisi positif dan sisi negatifnya? Positifnya dulu deh kira-kira. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan sedikit merefer tadi pernyataan di awal tadi terkait dengan banyaknya definisi tentang kurikulum itu. Dan memang kalau kita bisa mengutip dari Posner ya, itu seorang ahli kurikulum dalam bukunya Analisis Kurikulum, memang tidak ada definisi tunggal tentang kurikulum ini. Jadi mulai dari sangat sederhana sampai yang sangat kompleks definisi itu. Tapi intinya kurikulum itu adalah dia memberikan acuan atau panduan kepada kita atau kepada guru. Mau dibawa kemana proses pendidikan itu ke depan, baik itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Jangka panjang ini terkait mungkin dari satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya kayak gitu. Jadi tidak ada definisi tunggal sehingga orang bisa membuat penafsiran, tapi intinya tadi dia harus bisa memandu. Jadi menjadi pedoman, jadi guideline, menjadi pedoman bagi guru untuk kemana mau diajak anak-anak ini setelah mereka belajar mungkin sekian lama di sekolah itu. Nah, sekarang apa yang membedakan? Saya kebetulan pernah ikut riset pada waktu pengembangan kurikulum 94. Ya, jadi ikut penelitian di sana, terus juga ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum gitu kan. Kebetulan saya bagian dari Balitbang pada waktu itu. Sekarang berubah menjadi Badan Standar itu.
yang membedakan sebenarnya dari dulu itu kurikulum kita itu tuh sangat preskriptif. Jadi kalau kita pakai itu catatannya penting tuh, preskriptif. Ya kalau kita pakai terminologi yang dipakai oleh dokter-dokter di kalangan medicine lah gitu, Pak. Itu guru itu sepertinya tidak punya ruang gerak gitu. Jadi dia sudah dipandu dari A sampai Z harus ngapain kayak gitu. Nah, jadi memang inilah yang menyebabkan proses pendidikan itu seperti kaku gitu lah. Yeah. Jadi guru seperti kehilangan otonomi di situ. Nah, inilah yang sekarang diperjuangkan. Sebenarnya mulai dari kurikulum 2024 itu, mulai dari kompetensi base itu sudah memberikan ruang itu. Persoalan kita dari setiap perubahan kurikulum itu, kurikulumnya cepat sekali menyesuaikan dengan tuntutan perubahan itu, tapi di sisi lain kita terlambat dalam menyiapkan tenaga gurunya, gitu. Betul. Itulah dari mulai kurikulum 2004 tentang kompetensi kurikulum, 2013 yang sekarang kurikulum merdeka itu. Nah, 2013 itu kan karena basisnya itu kan dari keprihatinan kita terhadap rendahnya kualitas pendidikan kita yang dipotret oleh PISA, gitu kan. PISA itu program International Assessment Student gitu. Jadi yang dilakukan oleh negara-negara OECD. Ya, dan Indonesia ikut terlibat di sana, gitu. Walaupun kita bukan menjadi anggota. Dari tahun 2000 kita sudah ikut berpartisipasi ujian setiap 3 tahun itu. Yang mereka sebut dengan survei survei mutu lah kira-kira seperti itu. Nah tiap 3 tahun kita ikut terus sampai data terakhir itu 2018. Itu kita tidak menunjukkan perubahan. Nah, di sini lagi kelemahan kita. Walaupun tadi kurikulum 2013 itu diarahkan ke sana. Kenapa? Setiap hasil itu tidak pernah dianalisa, kemudian tidak pernah itu dipakai untuk menjadi basis kebijakan. Gitu loh, perubahan pendidikan, terutama untuk peningkatan mutu pendidikan. Ini berbeda dengan Selandia Baru, berbeda dengan Finland atau Singapura. Itu data itu dipakai pada level kebijakan yang sangat makro sampai ke tingkat sekolah. Nah, di kita tidak ada itu. Jadi seperti rutinitas saja kita ikut perlombaan gitu kan. Nah, hasilnya ya udah. Beruntung kalau menang ya. Nah, beruntung kalau menang. Jadi kalau kalah ya usaha lagi. Jadi kalau itu pun berhasil gitu kan. Kemudian tahun berapa kita? Tahun 2000 sebelum 18-15 kalau nggak salah 3 tahun itu. Itu kita ada menunjukkan perubahan sedikit di science, bukan di matematiknya, di science-nya. Nah, itu pun dengan kita tidak bisa itu mengklaim hasil pekerjaan pemerintah atau hasil sistematik yang kita lakukan, intervensi kita ke sekolah. Mungkin lebih disebabkan oleh faktor luck saja. Mungkin karena pada waktu itu anak-anaknya memang punya motivasi yang kuat untuk belajar kayak gitu. Nah, inilah kelemahan kita dari tahun ke tahun. Jadi sekarang ini kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka itu mereka tidak berani juga klaim ini kurikulum baru. Jadi ini dia sebut ini hanya sebagai penjabaran ya untuk menjadikan panduan yang lebih detail yang bisa digunakan oleh guru gitu kan untuk bisa melaksanakan program pendidikan ini dengan lebih baik. Nah, apa yang membedakannya sebenarnya secara substansial tidak ada bedanya. Cuma berbeda terminologi aja. Kalau dulu kan ada namanya standar kelulusan, ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, sekarang diganti dengan namanya pencapaian kurikulum PC. Ada juga namanya tujuan kurikulum TC. Nah, PC ini yang jangka panjang, yang TC ini yang dirumuskan oleh guru pada setiap dia mengajar dari hari ke hari gitu. Dan dikasih target supaya menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, itu lagi yang satu. Jadi profil pelajar Pancasila itu dulu ada juga di kurikulum 2013. Karena itu kan dasarnya kan bagaimana menjadikan anak-anak ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan seterusnya. Kemudian bisa berpikir kritis, bisa bergotong royong. Kan semuanya sudah ada jadi jargon pendidikan kita. Jadi tidak ada yang baru di situ. Cuma sekarang lebih diformulasikan sedemikian rupa. Ini dijadikan katakanlah basis sumber dalam pengembangan struktur kurikulum, terutama di kurikulum isinya, standar isinya, kemudian di standar proses dan penilaian. Ini menjadikan basis gitu. Nah, inilah kira-kira yang kira-kira kalau kita mau dikatakan ini barunya ya baru karena dia dirumuskan lebih jelas kayak gitu. Nah, itu kira-kira sebagai. Nah, ini kan ada statement menarik tadi ya bahwa problem kurikulum itu sebetulnya bukan problem soal konten ya, bukan soal platform kurikulumnya. Bukan soal substansi dan materi ya, tetapi soal bagaimana menyiapkan guru, kira-kira begitu. Secanggih apapun kurikulum itu didesain,
kalau implementornya yang diimplementasikan oleh guru ini, gurunya itu kurang banyak membantu, kreativitasnya rendah, keinginan untuk belajarnya rendah, minat bacanya rendah. Ini biar kurikulum guideline-nya misalkan setinggi langit, kalau gurunya masih di atas sampan, kan nggak akan kekejar juga. Betul, kan. Betul. Jadi sebetulnya problem kurikulum itu sebetulnya identik atau tidak bisa kita tinggalkan dengan problem guru. Betul. Ya kan, karena kita punya secara ringkas lah, jumlah total guru kita itu ada 3,1 juta. Dulu pernah kita melakukan tes terhadap yang disebut dengan uji kompetensi guru UKG. Itu kan kita terkaget-kaget dengan hasilnya. Waktu itu misalkan ada standar untuk meluluskan anak di UN itu di angka 5, tapi kemampuan gurunya ada di angka 4. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana mungkin guru yang kemampuannya di angka 4 ini bisa menghasilkan anak dengan kualitas 5, kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk mengurangi beban ini, Bang? Jadi misalkan, apakah konsepnya yang terlalu rumit, atau konsep kurikulumnya itu kemudian ketika turun ke dinas ini menjadi sangat formal, atau mungkin cara melatihnya. Nah, Bang Samsir melihat pada aspek apa sebetulnya ketika dari desain ini, kurikulum ketika desainnya kan ini bagus nih semua, Bang. Mau kurikulum apa saja bagus, ya kan? Desainnya bagus, konstruksinya bagus, modifikasinya bagus karena tiap tahun, tiap 4 tahun, tiap 5 tahun dimodif terus, ya kan? Tapi problem implementatifnya ini, gitu. Nah, siapa ini? Ya, bisa jadi ada pengaruh dari dinas pendidikan, ada pengaruh dari pengawas, ada pengaruh guru, ada pengaruh orang tua. Nah, sebetulnya kalau melihat peta seperti ini, itu yang paling terbaik yang dilakukan itu apa untuk mensosialisasi delivery gagasan dari kurikulum baru itu atau kurikulum apapun kepada guru agar bisa disampaikan dengan baik kepada siswa. Ya, jadi ini memang problem yang sangat mendasar gitu ya. Jadi selama ini saya akan bicara lagi menggunakan data gitu ya. Jadi data-data kita tuh sangat banyak sekali. Gitu ya. Tadi disebutkan uji kompetensi guru. Harusnya itu menjadi satu basis ya untuk bagaimana kita melakukan treatment terhadap guru. Jadi sangat tailor harusnya kan. Ya, bentuk pelatihan-pelatihan dilakukan guru. Ini enggak. Jadi data itu ya biar berjalan sendiri, tapi yang dibikin untuk pelatihan yaitu apa yang ingat di kalangan pendesain pelatihan itu sendiri gitu. Jadi nggak pernah match kayak gitu, itu satu. Yang kedua, problem lain itu adalah tadi kita ini kan tidak pernah selektif dalam menerima guru, apalagi sejak era otonomi ini. Ya, mungkin di zamannya Orde Baru dulu, walaupun dikatakan otoriter, itu lebih jelas gitu persyaratan kriterianya gitu ya untuk menjadi guru, dan juga tidak semua orang juga bisa bikin lembaga pendidikan keguruan. Gitu. Kalau nggak salah dulu dia untuk negeri saja hanya 10. Kemudian untuk swasta pun juga sangat ketat di ini. Kalau sekarang semua orang mungkin bisa bikin lembaga itu. Jadi sehingga tidak ada punya standarisasi yang jelas kayak gitu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, harusnya kita punya filter harusnya. Filter itu dalam menyeleksi tenaga guru itu tadi gitu ya. Itu tidak bisa diikutkan model-model seleksi ASN yang lain. Jadi diserahkan ke Biro Kepegawaian atau ke Menteri birokrasi itu kan. Harusnya ini diserahkan betul-betul ke organisasi profesi guru. Sehingga tahu apa sih yang menjadi prinsip utama untuk bisa menyeleksi seorang guru itu tadi. Nah, inilah yang tidak ini. Di Amerika mereka juga sangat luas, sangat bervariasi kualitas itu. Tapi mereka punya alat itu untuk itu. Jadi paling tidak itu bisa meredus mengurangi katakanlah bias katakanlah negatif dari setiap calon yang kita rekrut tadi. Nah, itu satu. Yang kedua, setelah itu kita ini banyak sekali tadi ujian-ujian tadi. Jadi kalau dulu kan ada ujian namanya Eptanas gitu kan, atau ujian negara macam-macam lah gitu kan. Nah, sekarang ada namanya AKM ya. Jadi assessment kompetensi gitu kan. Tapi itu apakah data-data itu dipakai oleh guru? Gitu. Paling tidak pada level sekolah. Kita nggak usah dulu bicara di level pusat kayak gitu. Itu mungkin hampir tidak dipakai. Walaupun mungkin hanya dipakai ujiannya hanya untuk 2 hal, untuk kompetensi numerasi dan
literasi, jadi membaca dan matematika gitu kan. Tapi dua ini pun itu tidak dipakai menjadi basis untuk melakukan kebijakan-kebijakan pada tingkat sekolah, apalagi di tingkat yang lebih tinggi kayak gitu loh. Nah harusnya kan ini inline. Nah inline. Nah itu satu. Yang kedua tadi ini kurikulum merdeka. Jadi memang kalau lihat dari jargonnya gitu kan, ini menarik gitu kan. Ini challenging gitu ya. Artinya ini sudah ada niat untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru. Tapi persoalannya guru kita sudah siap belum gitu. Exactly. Nah itu. Nah itu tadi yang menarik itu Bang, soal profil pelajar Pancasila itu. Apa beban yang misalkan yang melingkupi dunia guru dengan adanya jargon profil tadi Pancasila. Seperti di awal saya sampaikan tadi kan ada pembeda yang mereka katakan ini pembeda. Jadi ada namanya pencapaian kurikulum yang disebut PC tadi yang jangka panjang, kemudian ada TC tujuan TP tujuan pembelajaran. Jadi yang satu CP capaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan TC itu tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru pada setiap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian ada profil Pancasila tadi, pelajar Pancasila tadi. Nah di profil Pancasila ini dipisahkan. Ini tidak menjadi bagian katakanlah sebagai kurikulernya kayak gitu. Jadi seperti ya dikatakan tidak kurikuler juga sebenarnya nggak bisa, harusnya kan terintegrasi ya gitu kan. Betul. Ya jadi tadinya saya bayangkan ini bisa diberikan otonomi sepenuhnya kepada guru untuk merancang ini. Karena apa? Ini nggak bisa terlepas dari, walaupun tadi di dalamnya itu ada dimensi pendidikan karakter di dalamnya gitu kan. Tapi tetap itu harusnya kan merefernya pada kurikulum tadi yang akan kita ajar tadi. Jadi nggak bisa kita menentukan topik-topik sendiri yang di luar kurikulum ya. Bagaimana kita bisa mengatakan pencapaian kurikulum kalau kita sendiri membuat topik-topik sendiri yang ditentukan oleh pembuat kebijakan kayak gitu. Jadi tidak datang dari sekolah bagaimana dia menafsirkan kurikulum. Nah ini persoalan menurut saya gitu. Harusnya ini guru diberikan otonomi. Jadi tidak sekolah menetapkan ini profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk proyek. Jadi dan ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ada yang 3 kali. Nanti jadwalnya ada yang ditentukan, ada yang diberikan wewenang sekolah untuknya. Bukan itu sebenarnya. Semuanya itu harus merefer kepada apa tuntutan kurikulum. Jadi kelas project itu tuh tergantung dari isi kurikulum itu apa yang diminta oleh guru. Jadi bukan kita yang menetapkan. Kayak gitu loh. Lah kalau itu memang dibutuhkan 5 sampai 6 kali berupa project gitu kan. Kalau tuntutan kurikulumnya seperti itu, harusnya guru bisa melakukan itu. Nah ini tadi, lagi-lagi tadi ini kan ada otonomi diberikan, tapi juga ada diikat juga kayak gitu sedikit. Masih dipegang juga kayak gitu. Nah inilah yang. Persoalan lain juga assessment. Kan ini kan juga menjadi penting gitu kan. Ini kan nggak mungkin kita membuat satu inovasi itu tanpa ada indikator-indikator keberhasilannya. Kayak gitulah. Nah ini lagi-lagi diserahkan kepada semacam formative assessment. Jadi diserahkan kepada guru. Jadi kalau guru mengevaluasi dirinya sendiri, ya itu akan bervariasi sekali kayak gitu. Nah ini yang saya khawatirkan kalau kita tidak punya norma yang sifatnya comparable untuk assessment ini, kita akan sulit sekali melihat masa depan pendidikan kita. Jadi akan sangat diskrepansi butuh itu akan sangat lebar sekali gitu. Karena ini akan sangat tergantung dari kualitas guru. Mungkin di tempat-tempat yang fasilitas belajarnya baik, gurunya baik, mungkin dia akan cepat sekali menyesuaikan. Tapi yang sangat terbatas, mereka akan tertatah titik gitu. Nah, ini kan harusnya kan menjadi tanggung jawab pemerintah kan gitu. Bagaimana mendorong ini. Jadi kalau saya bisa sedikit membawa 2 terminologi, ada yang disebut dengan growth, ada yang disebut dengan progress. Nah yang terjadi yang dilihat ini hanya growth, jadi perubahan. Tapi progress itu tidak kelihatan. Karena apa? Kalau progress dia harus against the standard, gitu loh. Karena nggak mungkin kita tetap, karena undang-undang kita masih memperlakukan standar nasional pendidikan. Jadi harus dia against the standard. Nah kalau ini diserahkan ke guru sepenuhnya, bagaimana kita bisa melihat kemajuan ini dikaitkan dengan standar yang kita sudah tetapkan ini. Jadi ini ada banyak sekali masalah manajerial dalam konteks pengembangan kurikulum, tetapi juga ada banyak juga masalah delivery, masalah teknis yang saya kira itu
berkaitan sekali dengan bagaimana kualitas guru kan. Betul, gitu kan. ya. Nah, kita ambil contoh gini Bang, supaya ada nih sejawat guru di Indonesia ini bisa sedikit merefer atau bisa sedikit kalau saya nanti ingin mengetahui soal bagaimana cara kita di Sekolah Sukma Bangsa ini mengimplementasi kurikulum, itu juga akan menarik. Seingat saya misalkan di Sekolah Sukma, sejak dulu kita tidak terlalu kaku dengan definisi kurikulum. Betul. Tapi kita justru memberikan capacity building kepada guru itu simultan, ya kan, terus menerus melakukan evaluasinya juga terus menerus. Nah, ada satu statement yang menarik tadi waktu Bang Samsir bilang mengatakan begini, kenapa sih tes guru itu yang melakukannya itu harus kementerian tertentu? Kenapa tidak diserahkan misalnya kepada organisasi guru yang mungkin bisa lebih paham tentang aspek psikologi guru gitu kan? Nah, ini sebetulnya dua hal yang bisa jadi seiring, bisa jadi berbenturan. Jadi maksud saya begini, kita punya pengalaman dulu di Sukma Bangsa, Bang. Ketika kita ingin melakukan, kita punya semacam minimum requirement untuk merekrut guru, kita lakukan tes tertulisnya, itu fine-fine aja tuh. Oke. Ternyata dari hasil tes tulis saja kurang menggembirakan hasilnya. Misalnya waktu itu kita mencari sekitar 400, yang masuk kualifikasi cuma 30. Terus kita kembangkan lagi sehingga kita punya kesimpulan ternyata anak-anak yang rata-rata lulus dari universitas atau dari lembaga pendidikan tinggi yang notabene itu misalkan dari Fakultas Tarbiyah kalau di UIN atau di IAIN waktu itu, atau dari FKIP karena dia sudah mengambil penjurusan sebagai guru bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ternyata secara substansif mereka kapasitasnya juga nggak terlalu bagus. Begitu kita ukur aspek kedua yang paling fundamental, aspek pedagogis, ini lebih rusak lagi. Jadi hemat saya ketika itu kita mengambil kesimpulan kan, bagaimana kita coba menerima calon guru tidak dari fakultas keguruan, tidak dari tarbiyah. Kemudian kita ambillah misalnya dari Brawijaya, dari UGM, dari Undip, ya gitu, dari UI. Mereka nggak punya sama sekali latar belakang pedagogis, tapi secara substantif mereka bagus. Tapi begitu udah kita latih, pengalaman kita di Sukma Bangsa, ternyata aspek pedagogis ini kalau dia menjadi keseharian, ya kan, yang terus-menerus dilakukan oleh sebuah manajemen, oleh sekolah itu bisa meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar gitu. Kurikulum itu selalu berbenturan dengan kebijakan. Kenapa berbenturan dengan kebijakan? Karena di dalam desain kurikulum itu pasti ada seperangkat stakeholder yang juga punya kepentingan. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kira-kira begitu. Nah, guru di tingkat implementer ini, orang yang mengimplementasi kurikulum ini, jarang sekali bisa membaca dokumen jangka panjang itu, Bang. Ya kan? Jarang sekali ada penguasaan dari guru itu misalkan membaca tujuan sebenarnya dari pendidikan ini apa gitu. Jadi kesannya guru hanya ingin misalkan ya kayak setoran saja misalnya. Mengajar itu menjadi rutinitas hal yang biasa. Sehingga misalkan dia tidak begitu aware bagaimana untuk meningkatkan kapasitasnya itu karena mungkin dokumennya ini terlalu perfect gitu. Terlalu berjangka panjang sehingga susah ya kan dilandingkan di tingkat guru ini. Nah, untuk tidak yang tadi Abang katakan itu menjauhnya diskrepansi itu lebih tinggi lagi itu antara dokumen yang ideal itu dengan bagaimana cara guru mendelivery itu. Kira-kira tip-tip yang praktis itu yang harus diketahui oleh guru atau dilakukan oleh guru di tingkat sekolah itu apa, Bang? Jadi tadinya saya berpikir sebelum saya melihat macam-macam dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian tentang dulu namanya kan kurikulum prototype, kemudian dikasih label kurikulum merdeka ini. Bayangan saya itu yang akan keluar itu hanya semacam framework, gitu loh. Jadi sedikit aja saja gitu, kan. Jadi apa yang menjadi sekarang 130 halaman. Nah, itu jadi dari sana itu nanti diserahkan otonominya gitu kan. Apakah pada tingkat kabupaten atau apa kayak gitu. Nah, mereka lah yang nanti merumuskan. Nah, nanti itu akan seiring dengan apa kebutuhan pelatihan seperti apa yang kita ini kan. Sehingga mereka betul-betul bisa
menafsirkan framework itu, gitu kan, secara tepat kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah kalau sekarang agak susah karena semuanya itu kan diatur melalui pusat, apakah itu guru penggerak, sekolah penggerak dan segala macam. Melalui permen. Ya, melalui permen kayak gitu. Jadi tidak ada ini. Nah sebenarnya simpel saja. Jadi kita agak beruntung di sekolah Sukma pada waktu COVID kemarin ini, gitu kan. COVID kemarin ini kan kementerian kan memberikan ruang yang sangat luas. Jadi kita boleh menggunakan kurikulum 2013. Kemudian juga mereka juga menerbitkan semacam kurikulum darurat. Tapi pada saat yang sama juga sekolah diberikan ruang untuk bisa merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mendesak gitu ya. Apa yang kalau dalam bahasa Inggrisnya what matters most. Yes, gitu. what matters most. Kira-kira seperti itu. Nah kita mencari kalau di SMA itu apa sih yang dibutuhkan untuk di abad sekarang ini. Karena sekarang ini kan pergerakan itu kan cepat sekali. Betul. Jadi semua itu unpredictable. Jadi keterampilan-keterampilan seperti apa yang dibutuhkan anak lulusan SMA, lulusan SMP dan seterusnya. Nah itulah yang kita menjadikan basis apa yang kita harapkan itu. Itulah menjadi kita menurunkannya dalam aktivitas ini. Nah kalau kita kembali ke tadi ke definisinya Posner, sebenarnya lesson plan pun itu bisa dikatakan kurikulum. Kayak gitu. Jadi itu paling sederhana kan. Nah kita menggunakan ruang yang semacam itu tadi. Jadi sehingga kita bisa melakukan lebih longgar, lebih mudah dalam suasana yang sangat sulit, tapi kita bisa menjamin paling tidak apa kebutuhan anak lulusan SMA gitu kan, itu bisa kita layani gitu untuk bisa mereka setelah tamat SMA mau kemana dan seterusnya kayak gitu tadi. Apalagi sekarang ini sedikit dipermudah dengan untuk masuk ke universitas kan tidak perlu lagi basicnya ke ujian-ujian yang basic bidang studi. Jadi lebih ke skolastik. Nah skolastik ini kan lebih ke logik gitu. Betul. Kan kemampuan logik. Nah inilah yang kita coba kembangkan melalui kelas project, portofolio gitu kan, macam-macam yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang merangsang anak untuk bisa berpikir kritis, problem solving, kemudian kemampuan kerjasama dan seterusnya. Nah ini yang dirumuskan di kurikulum Merdeka itu. Sesuatu yang kalau kita mau sedikit sombong sejak 2006 Sukma sudah melakukan itu. Sudah merdeka dulu berarti. Itu. Jadi kita menafsirkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang kita bisa membaca apa perubahan-perubahan zaman semacam itu. Itulah yang kita coba untuk rumuskan dan kita bersyukur gitu kan karena guru-guru kita juga mau diajak bekerja keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu semua. Saya kira itu yang ini. Nah, kalau lebih sedikit teoritisnya gitu kan. Sekarang ini sebenarnya tahun 1999 ya. Itu Grant Wiggins sama J. McTighe gitu ya. Sudah merumuskan menulis buku tentang understanding by design. Jadi bagaimana kita membuat desain kurikulum termasuk juga desain pembelajaran yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masa depan gitu kan. Karena kan orang diskusi-diskusi tentang yang terjadi sekarang ini kan dari tahun 80-an itu kan sudah ini. Ya kalau teman-teman kita di ITB suka mengutip namanya Mundane gitu ya, yang dari MIT ada juga dari Harvard tentang pekerjaan-pekerjaan masa depan itu seperti apa kayak gitu. Itu kan sudah ditulis tahun-tahun di akhir 80-an. Ternyata gitu. Sekarang kelihatan nyata kayak gitu. Nah, kita mengantisipasi itu. Betul. Kayak gitulah. Jadi J. McTighe sama Grant Wiggins itu menulis buku itu tadi ya, Understanding by Design itu. Ya. Itu dia mencoba untuk mendesain pembelajaran itu mengkombinasikan dengan assessment gitu. Jadi dia mulai dari apa sih yang kita ingin capai gitu. Kalau anak tamat SMA itu pengennya apa sih yang kita harapkan gitu. Jadi kebutuhannya seperti apa? Kalau dia tamat SMA keterampilannya seperti apa? Kalau dia tamat SMP seperti apa? Nah, ini yang diturunkan ke dalam level-level pembelajaran gitu. Nah, mereka memulai dari tujuan, kemudian masuk di situ untuk mencapai itu. Misalnya anak bisa berpikir kritis atau dia berpikir analitik. Apa sih ciri-cirinya? Bukti-buktinya dia sih bisa kita katakan dia punya kemampuan itu. Nah inilah yang dicari bukti-bukti ini. Nah ini nanti masuk ke assessment-nya. Nah assessment seperti apa yang bisa untuk mengukur semacam itu. Jadi tidak tunggal assessment itu. Karena nggak mungkin kita mengukur satu kemampuan anak itu menggunakan satu alat. Itu bohong itu ya. Jadi kita membutuhkan banyak alat, instrumen di sini. Nah dari sana baru dia nurunkan bagaimana mendesain pembelajaran. Jadi bukannya desain pembelajaran dulu yang kita ini kan. Jadi kita desain pembelajaran ini. Dia ini
didikte oleh tujuan tadi. Ya. Jadi alasannya kita untuk mendapatkan ini kita membutuhkan desain pembelajaran seperti ini. Apakah itu proyek, apakah itu nanti tatap muka atau dalam bentuk-bentuk yang lain kayak gitu. Jadi inilah yang sehingga kita bisa melihat alignment-nya. Kalau kita melenceng karena ada yang menggait tadi, jadi kita bisa kembali lagi gitu ke relnya kayak gitu. Nah inilah yang kita coba untuk lakukan di Sukma selama terutama di COVID dan sebelumnya sebenarnya sudah kita lakukan juga. Kayak gitu. Jadi sebetulnya basis operasional kurikulum itu kan kalau menurut pengalaman Sukma Bangsa itu ada satu pada bagaimana guru disiapkan. Oke. Bagaimana cara guru disiapkan saya kira penting untuk menelusuri rekam jejaknya dulu. Iya kan? Nah, kalau kita di sekolah Sukma itu diuntungkan begini, cara kita merekrut guru itu kan didahului dengan melakukan tes tertulis. Ada skolastiknya. Begitu kita lihat hasilnya bagus, terutama kemampuan dia berbahasa dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke ruang kedua namanya interview. Di dalam interview itu bisa kita lihat juga gesturnya, misalkan seorang guru itu punya berbakat atau tidak. Setelah itu kita uji coba di mini lab yang kita sebut dengan micro teaching kan gitu di tahap ketiga. Nah, setelah micro teaching maka kalau kita katakan, wah ini anak boleh nih berbakat, mungkin substansinya nggak terlalu dikuasai gitu kan, tetapi kemampuan pedagogisnya oke nih. Nah, kita langsung meminta calon guru ini untuk istilahnya ditemani, maaf, oleh 2 orang guru lainnya untuk kita uji coba mengajar di kelas selama berapa periode, sebulan, 2 bulan gitu. Nah, setelah 2 bulan, 3 bulan itu mereka masuk dalam fase yang kita sebut dengan on the job training. Dan itu diawasi betul guru. Nah, kalau Sukma kan punya sistem begitu ya. Nah, setelah 6 bulan baru guru ini bisa kita tetapkan. Ini mau kita terima ya kan, acceptable sebagai guru tetap di Sukma, atau mungkin kita bisa memberikan penawaran lain, wah kayaknya nggak bisa diteruskan, kira-kira gitu. Jadi ada peluang mereka juga bisa belajar dengan milieu kondisi yang dibentuk oleh sekolah Sukma itu. Tetapi at the same time mereka juga punya peluang juga kalau misalnya mereka nggak nyaman, mereka juga bisa keluar gitu. Nah, kan tidak mudah membuat sekolah seperti ini gitu. Artinya sekolah yang memiliki kesadaran bahwa sebetulnya aspek kurikulum itu nggak penting dipikirkan oleh para pimpinannya saja, tapi dia harus dipikirkan juga oleh siapa pelaksananya, siapa yang melakukan modifikasinya. Nah, kita beruntung misalnya kalau di Yayasan Sukma kan kita bisa kapan saja mengevaluasi kurikulum itu, kemudian kita katakan mari kita modifikasi. Misalkan dulu kita pernah misalkan orang ribut berapa mata pelajaran yang harus dipelajari oleh SMP, oleh SMA. Banyak sekali bebannya. Kita dulu pernah mempraktekkan. Udah cukup belajar. Nah, mudah-mudahan 2023 kita akan mulai lagi nih. Belajar yang inti saja, 6 sampai 7 bidang studi. Yang lain-lainnya bukan tidak penting, tapi kita lakukan pendekatan yang berbeda yang kita sebut dengan test out gitu kan. Jadi anak-anak kita minta membaca buku teks, setelah mereka siap sendiri udah kita tes. Mereka bisa lulus juga. Jadi tanpa ada guru pengampu yang harus masuk ke dalam ruang kelas kemudian mengganggu roster yang lain sehingga fokus itu tidak pada kurikulum inti yang klasternya memang sudah kita tentukan begitu. Nah, tapi pertanyaannya kan nggak mungkin nih sekolah kita itu kan bisa seperti itu semua, Bang. Bayangkan ada 265.000 sekolah dari mulai SD sampai SMA di Indonesia ini, yang semuanya itu sangat amat ketergantungannya itu tinggi sekali terhadap yang disebut dengan dokumen. Jadi kalau dokumen ini salah dibaca, diterjemahkan secara salah, kemudian implementasinya juga bisa salah gitu kan. Ini kan saya nggak membayangkan Indonesia ini seluas ini, sebanyak ini sekolahnya itu, tapi kemudian kita tidak punya prioritas-prioritas gitu. Stase-stase yang dari dulu itu kritik saya adalah kenapa stase kurikulum ini tiba-tiba harus diberlakukan itu rata. Mungkin kalau kata Bang Samsir tadi, kita tidak menggunakan data. Yang mana yang paling pas untuk melakukan proses ini terlebih dahulu, mana yang harus di-reassess kembali, mana yang harus dilakukan misalkan sosialisasi lagi nih terhadap pemahaman guru terhadap sebuah konsep yang baru itu kan, kira-kira begitu kan Bang ya. Nah,
Abang bayangkan nggak misalkan di sekolah Sukma ini kita bisa nyaman meng-create, memodifikasi, mengembangkan kurikulum kita sendiri. Ya, jadi kita bisa sebebas itu. Mungkin juga ada banyak sekolah swasta yang ciri khasnya sama seperti sekolah Sukma. Kita punya kebebasan sejak dulu. Tapi pertanyaan saya, kalau seandainya ini diberlakukan untuk semua sekolah itu, sementara pemahaman guru terhadap dokumen itu menjadi mutlak, sebetulnya yang paling fundamental harus kita lakukan itu di titik mana itu guru itu. Misalkan ketika sebuah kebijakan muncul gitu, ada keluar gitu, apakah gurunya yang harus kita latih dulu, atau kepala sekolahnya, atau dinasnya, atau pengawasnya? Gimana abang melihat ini? Kalau saya lihat dari pengalaman yang ada gitu ya, jadi kita nggak bisa menyerahkan ke eksternal gitu. Jadi sekolah memang harus diperkuat. Jadi ada kapasitinya itu memang harus diperhatikan betul. Basisnya sekolah ya. Gitu. Jadi baik itu di level manajemennya, kemudian juga terutama di guru-gurunya kayak gitu. Dan ini harus satu napas gitu. Jadi tidak boleh sekolah ini didikte oleh pihak luar gitu. Tadi kan kalau kebijakan pemerintah itu cukup mengeluarkan framework saja, kemudian tafsir itu kan akan ada namanya diferensiasi kurikulum. Jadi bagaimana kita menafsirkan, cara kita mencapai itu kan berbeda-beda. Cara kita gitu kan sesuai dengan tadi lingkungan yang kita hadapi. Gitu loh. Nah inilah yang sekarang ini yang mungkin sebenarnya napasnya ke sana, tapi kan ini tidak pernah dipahami sampai ke level sekolah kayak gitu. Nah, sehingga yang terjadi ya lagi-lagi mereka menunggu panduan, menunggu juklak, juknis dan seterusnya kayak gitu. Itu yang menjadi masalah di kita. Nah, jadi menurut saya memang guru menjadi kunci di sini. Nah, sebenarnya kan simpel saja. Kalau kita apa sih yang kita inginkan? Kalau kita lihat pencapaian pendidikan, kalau kita kurikulum gitu ya, dari perspektif testingnya gitu, asesmennya, penilaiannya gitu. Sebenarnya what matter most gitu dari kurikulum itu yang mau kita lihat. Sebenarnya kalau saya pakai tadi statementnya dari J. McTighe, dia bilang sebenarnya yang paling inti di kurikulum itu adalah satu knowledge, kontennya. Kemudian ada namanya basic skill, jadi kemampuan operasional, berhitung dan semacam seterusnya gitu. Kemudian ada yang disebut dengan understanding konsep. Jadi pemahaman tentang konsep. Yang terakhir yang lebih penting lagi itu adalah kemampuan kita menggunakan ilmu yang kita punya itu dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah baru di luar itu. Sebenarnya kan itu saya intinya. Nah inilah yang dibutuhkan dunia kerja sekarang ini. Tapi kita terjebak dengan jumlah, formalitas, jumlah gitu. Jumlah. Jadi konten. Jadi konten ini sebanyak apapun yang kita kan, dia in time dia akan menjadi usang dan juga lupa kayak gitu. Tapi kalau kemampuan meaningful ya terhadap pembelajaran yang kita apa maknanya kita pahami, kemudian kita bisa menggunakannya, ini kan akan menjadi langgeng gitu. Nah inilah yang dibutuhkan. Nah sebenarnya kan ini kan membutuhkan pelatihan nggak terlalu rumit pada level sekolah, gitu. Pada level sekolah. In service-nya. Di sekolah tadi. Kalau itu dilakukan pada level sekolah, diberikan otonomi yang penuh kepada sekolah untuk merancang pelatihan-pelatihan itu, jadi tidak dipegang oleh pusat ataupun dinas kayak gitu. Saya kira kita akan melihat perubahan-perubahan begitu cepat. Tapi tapi tetap basisnya data. Tinggal lagi pemerintah membuat indikator-indikator keberhasilan, kemajuan tadi, progres tadi, gitu kan, against the standar yang ditetapkan tadi. Bukan growth-nya aja. Bukan hanya growth-nya tadi. Nah, nah kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin kita akan membuat perubahan yang lompatan-lompatan yang cukup ini. Tapi lagi-lagi ini, siap nggak kita memberikan tadi? Nah, kata siap itu lagi-lagi kembali pada saya tidak tahu. Setelah kita dulu melakukan evaluasi atau tes terhadap kemampuan guru, kalau tidak salah sejak tahun 2015 berhenti tes itu. Saya nggak tahu sekarang itu uji kompetensi guru diberlakukan lagi atau tidak untuk melihat gitu. Yang saya tahu misalkan kekurangan guru ini akan terus terjadi. Karena apa? Ada kebijakan apa yang kita sebut dengan kebijakan zero growth itu. Jadi tidak ada lagi penerimaan guru itu untuk beberapa tahun itu. Karena ini guru honorer juga ini kan masih banyak sekali. Nah, ini
terus terang saja ini mengganggu aspek kebijakan soal kurikulum. Jadi kurikulum ini sebaik apapun desainnya itu, tetapi kalau pada tataran implementasinya ini gurunya masih banyak masalah, birokrasinya terutama ini Bang, ya kan, di dinas ini juga banyak bermasalah gitu kan. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena tidak semua dinas ini paham pendidikan. Nah, itu masalah. Apa ini? Ini kan sebetulnya efek dari sentralisasi ini, desentralisasi, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, gitu kan. Jadi pendidikan ini nanti kita bahas ini ya, secara khusus ada segmen khusus selain membahas soal kurikulum ini, tentang apa yang kita butuhkan ke depan itu soal bagaimana seharusnya mendesain atau memberdayakan sekolah. Tadi kan kita kata kuncinya adalah sekolah itu adalah menjadi landasan penting untuk kita melakukan capacity building. Tapi pertanyaannya how to-nya bagaimana ini? Ya kan? Nah, kita kan punya best practice tuh Bang di Sukma. Iya kan? Yang akan kita share nih dalam episode lain ini, akan kita share bagaimana cara Sukma mendelivery gagasan kurikulum itu melalui sistem yang kita sebut dengan bracket system. Nah, bracket system ini nanti akan jadi satu topik yang menarik yang akan kita share kepada seluruh sekolah ini, di mana unit analisis dari bracket system itu adalah the whole things about the school gitu kan. Jadi kita melihat bagaimana komponen struktur yang ada di sekolah itu bisa berdaya dengan menerapkan apa yang kita sebut dengan bracket system ketika penyusunan RAPBS dan lain sebagainya. Nah, ini ada hal yang menarik soal bagaimana setiap perubahan kurikulum itu diikuti dengan perubahan-perubahan diksi, nomenklatur dari TIU, TIK, tujuan pembelajaran menjadi KD, macam-macam lah gitu. Sampai sekarang misalnya TP dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya maknanya kan sama. Tapi kenapa dimaknai oleh guru itu ketika sampai di tingkat kelas itu menjadi berbeda? Ya kan? Apa yang salah dengan konsep misalkan harusnya kan yang menentukan, ya kan, dalam sebuah desain kurikulum, the objective of learning itu kan yang menentukan guru. Jadi bukan dokumen gitu loh. Lah sekarang ini karena dibenturkan dengan adanya banyak dokumen, harus begini, harus begitu, maka the real objektif dari guru itu nggak keluar, sehingga dia tidak bisa mengasuh proses belajar mengajar itu dengan baik. Betul nggak hipotesis saya tentang itu? Sebenarnya gini ya Pak, kalau yang di sekarang ini yang dikatakan kurikulum merdeka tadi, itu yang capaian pembelajaran yang jangka panjang itu yang hanya diberikan oleh pemerintah. Sementara tujuan pembelajaran dibuat oleh guru. Nah, persoalannya tadi perubahan istilah. Kalau saya mengatakan lebih ekstrim lagi, mungkin guru juga nggak terlalu peduli gitu. Kenapa? Karena guru itu tidak pernah melihat kurikulum selama ini. Yang dipakai itu buku paket, gitu loh. Buku paket itu dianggap menyelesaikan semuanya, gitu loh. Nah, itu juga kalau bisa saya mungkin ini sebagai analisis yang sifatnya mungkin tentatif ya sementara. Itulah yang menyebabkan kenapa kita setiap ujian standar, baik yang kita buat sendiri apa yang sekarang namanya AKM, ya kan? Atau kita pakai PISA atau pakai TIMSS yang dari luar kayak gitu kan, atau kalau dulu ujian nasional dan segala macam gitu, itu hasil kita nggak pernah baik. Gitu. Kenapa? Ya orang yang mendesain tes basisnya kurikulum, tapi kita guru yang mengajar basisnya buku paket. Jadi nggak ketemu. Jadi tergantung kalau buku paket kan siapa yang menulis, gitu kan? Bagaimana tafsir dia terhadap kurikulum? Ya apalagi nanti kita nggak tahu praktek-praktek seperti apa yang apa yang dilakukan di sekolah pada waktu mereka membeli buku paket dan seterusnya tadi. Jadi inilah yang menjadi persoalan mendasar. Tadi kalau kita punya indikator yang jelas, gitu, kriteria yang jelas, gitu kan, apa yang harus dilakukan menjadi tanggung jawab sekolah untuk pendekatan mutu tadi, ini juga seiring dengan pendanaan tadi kan. Jadi dana BOS tadi itu kan harusnya ada komponen capacity building itu yang cukup besar gitu kan, sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk meningkatkan. Nah di situ nanti bisa dibuat target-target gitu kan. Kalau saya bisa mengambil contoh misalnya di Amerika. Di Amerika itu kan sekolah-sekolah yang disuntik oleh dana federal. Gitu kan
kalau dalam waktu tertentu tidak menunjukkan perubahan yang baik kayak gitu kan, ya terkait dengan itu, ya dicabut. Sekolah itu bisa diintegrasikan ke yang lain kan. Gitu. Nah di kita kan nggak ada di situ. Saya pernah mengusulkan beberapa tahun yang lalu di awal-awal reformasi ini ke kepala dinas DKI, gitu kan. Mereka mengeluhkan gitu kan disparitas kualitas itu. Nah kenapa? DKI ini kan dana pendidikannya cukup besar sekali gitu kan di DKI kan. Jadi setelah mereka dikasihkan uang itu jangan dikasih cek kosong kayak gitu. Jadi seperti nggak ada tanggung jawab kayak gitu kan. Harusnya kan dalam jangka waktu tertentu ada menggunakan indikator yang jelas gitu kan. Harus ada pencapaiannya seperti apa. Kalau tidak ya diintegrasikan dengan sekolah yang bagus kan itu. Karena ini kan bukan hanya menjadi penghamburan uang negara tapi juga merugikan anak kan gitu. Betul. Dia mendapatkan pelayanan yang tidak selayaknya kayak gitu. Nah ini yang saya kira memang perlu keberanian semacam itu. Jadi basisnya tadi harus pada level sekolah. Kalau itu kita lakukan, saya kira kita akan banyak bisa membuat perubahan-perubahan tadi. Ya, gitu. Itu sesuai dengan jargon kita. As is the school, so is the state. Gitu kan. Jadi, nah ini kan jadi mungkin ini dialog-dialog terakhir kita. Itu tadi ada yang menarik statement Bang Samsir itu soal satu mengandalkan kurikulum yang desainnya well perform, oke banget. Tapi sementara guru pegangannya adalah buku paket. Gitu kan. Sementara buku paket ini sejak zaman Pak Harto itu sampai hari ini nggak pernah ada yang melakukan reviewnya. Iya kan? Review terhadap buku paket itu, menganalisis kembali buku paket itu nggak pernah. Jadi ada orang diminta untuk menulis rombongan, oke nggak apa-apa menulis, tapi setelah itu pokoknya pakai cap aja covernya. Ini sudah mengandung kurikulum 2013, kurikulum ini, kurikulum orang beli. Tapi ini satu kelemahan yang menurut saya di Republik ini nggak pernah kita lakukan. Setiap buku paket itu nggak pernah dilakukan trialnya dulu, uji cobanya dulu. Tiba-tiba ada di pasar. Nah saya kira menteri yang sekarang juga begitu. Pokoknya nih buku bagus nih, pokoknya kita kirim buku yang bagus-bagus itu. Tapi trialnya belum pernah dilakukan, diekspos kepada masyarakat. Anda di mana buku paket ini pernah diuji coba dan bagus gitu. Nah ini saya kira juga itu menarik sekali ya, karena antara kurikulum, raitan kurikulumnya menjadi buku paket, sementara frameworknya ada di dalam desain. Nah ini kan jadi ya nggak merdeka jadinya Bang. Gimana memaknai kemerdekaan kurikulumnya ini? Sementara desainnya bagus, pegangannya buku paket, yang di tengah-tengah ini, ya kan, in between ini misalkan dinas nggak juga paham soal bagaimana ini disosialisasikan, bagaimana melihat sekolah untuk berkembang secara lebih baik. Nah ini saya kira penting sekali menjadi atensi kita itu. Closing statement dari Bang Samsir misalnya, apa yang kita perbaiki, apa yang kita perlukan supaya guru-guru tuh bisa lebih mudah memahami makna kurikulum. Ya saya kira tadi kalau itu basisnya sekolah, sekolah diberikan betul-betul full otonomi. Jadi ada agensi di guru di situ. Kapan dia harus melakukan apa, kayak gitu kan? Itu ada kemerdekaan di sana, gitu kan? Tanpa ada rasa takut, karena itu dia berbuat sesuatu karena basisnya profesionalitas dia, pengetahuan dia tentang itu, dengan tadi arah yang ditetapkan oleh framework kurikulum yang ada kayak itu. Dan ini akan akan kelihatan perubahan di situ. Kemudian tanggung jawab sepenuhnya perubahan itu harusnya diletakkan kepada pimpinan sekolah, tidak kepada pengawas atau pada dinas, kayak gitu loh. Karena apalagi sekarang ini ada ketimpangan pengetahuan betul. Gitu, antara pengawas dan guru. Kadang kan guru lebih maju. Nah sementara dia diperiksa orang pengetahuannya yang sangat terbatas kayak gitu. Nah yang saya kira memang sudah harus kita berpikir ulang, apakah memang jabatan pengawas ini kita butuhkan. Kenapa nggak dia sampai pensiun dijadikan guru saja? Kalau dia sudah jadi kepala sekolah sekian tahun, kemudian ya dia kembali lagi jadi guru. Jadi pengalaman jadi kepala sekolah itu mungkin akan bermanfaat yang lebih besar untuk itu daripada dijadikan pengawas yang tidak pernah kita perhatikan pengembangan kapasitasnya gitu kan. Nah inilah saya kira yang menjadi kunci PR kita ke depan. Baik, Bang Samsir, terima kasih sekali nih. Dialog kita mudah-mudahan bisa dinikmati oleh sejawat guru seluruh Indonesia. Jadi ada kata kunci yang bagus sekali itu. Jadi apapun ceritanya, mau bicara kurikulum, mau bicara kebijakan apapun, unit analisisnya itu harus kita letakkan pada sekolah. Kalau kepercayaan tidak kita letakkan pada sekolah, maka sampai Indonesia merdeka 10 kali lagi misalkan, belum tentu maju pendidikan di Indonesia ini.
Jadi it just a beginning. Jadi pikiran-pikiran provokatif ini nanti akan kami lanjutkan. Unit analisis sekolah itu nanti akan kita perkenalkan berdasarkan best practices yang sudah dilakukan oleh Sekolah Sukma dalam 17 tahun terakhir. Apa itu? Bagaimana desain RAPBS itu berbasis bracket system, sehingga nanti teman-teman sejawat guru di seluruh Indonesia itu bisa melihat kenapa Sukma Bangsa itu menjadi sebuah sekolah yang hadir layaknya sebagaimana sekolah yang lainnya, menerima dana BOS tetapi bisa dikelola secara transparan, secara akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sampai ketemu lagi di Siniar Calag Edu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.